Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Putri dengan NIM 2007113027. Saya sebagai moderator dari kelompok 4 akan memperkenalkan nama anggota kelompok 4. Yang pertama, Putri Naura Jingga sebagai pemateri. Yang kedua, Azura Mahfira Putri Arisda sebagai notulen. Yang ketiga, saya sendiri Amira Putri sebagai moderator. Yang keempat, Leoni Puspita Putri Umbara sebagai pemateri. Yang kelima, Afifah Zahra Al-Ghifari sebagai pemateri. Yang keenam, Siti Amira Faisa Azahra sebagai pemateri. Yang ketujuh, Adam Andrifa sebagai pemateri. Dan yang kedelapan, Afikah Ramadhani sebagai pemateri. Baiklah, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Materi 1 yaitu konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kedua, pentingnya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Materi yang ketiga, menggali sumber Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang keempat, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Baiklah, lanjut ke penjelasan materi. Materi urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat akan dijelaskan oleh Afifah Zahra Al-Ghifari. Kepada Afifah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Zahra Al-Ghifari. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai hubungan sistem filsafat dengan Pancasila. Ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, maka sistem itu bisa disebut dengan sistem filsafat. Karena Pancasila merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental yang mendasari seluruh kebijakan penyelenggara negara, maka Pancasila memiliki hubungan dengan sistem filsafat. Mengapa harus sebagai sistem filsafat? Yang pertama, agar dapat memberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila. Yang kedua, agar sila-sila itu dapat dijabarkan lebih lanjut dan dapat membantu kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, agar dapat membuka dialog baru dalam membahas kehidupan bernegara. Yang keempat, agar menjadi kerangka evaluasi dalam praktik bernegara. Materi tersebut juga dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama genetus objectivus dan subjectivus, yang kedua ontologis, yang ketiga epistemologis, yang keempat aksiologis. Selanjutnya, materi penjelasan tentang landasan ontologis oleh Putri Naura Jingga. Kepada Putri Naura Jingga dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Naura Jingga, NIM 2007 1349999. Saya kali ini akan menjelaskan tentang landasan ontologis Pancasila. Jadi, landasan ontologis menurut Aristoteles itu ilmu yang menyelidiki tentang hakikat sesuatu yang ada. Jadi apapun yang ada, maupun itu abstrak atau jelas, itu tuh diselidiki dalam landasan ontologis. Hal-hal yang dikaji dalam landasan ontologis itu seperti contohnya hakikat sesuatu itu, atau apakah realitas yang tampak sama seperti wujudnya. Habis itu, adakah rahasia di balik realitas itu, atau makna yang ada dalam eksistensi itu, berarti contohnya makna yang ada dalam manusia, benda, alam semesta, atau yang lainnya. Kenapa Pancasila dikaji dalam landasan ontologis? Karena untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila itu. Pancasila kan mempunyai 5 sila. Setiap sila tuh bukan merupakan asas-asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan. Itu tuh disebut kesatuan dasar ontologis. Pada hakikatnya, dasar ontologis Pancasila itu manusia. Jadi, manusia memiliki hakikat mutlak. Subjek pendukung dari 5 sila itu manusia. Karena manusia tadi adalah pendukung pokok dari 5 Pancasila, kita itu mempunyai hak-hak yang mutlak. Maka secara hierarkis, sila pertama mendasari semua sila lainnya. Kita bahas per silanya. Dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di situ ada pengakuan atas kebebasan beragama. Dan kita sebagai seseorang yang beragama wajib saling menghormati dan bersifat toleran. Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama dan harus diperlakukan adil. Lalu sila ketiga itu ada persatuan Indonesia. Jadi menyatakan bahwa walaupun ada perbedaan di Indonesia, kita tuh harus tetap satu. Seperti walau ada
ada perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama, itu tuh nggak menghambat partisipasi wujudnya kita sebagai warga negara. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung bahwa sistem demokrasi itu tuh harus dengan musyawarah. Jadi maksud sila keempat itu dalam berdemokrasi itu tuh harus didasari dengan musyawarah dan mufakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara minoritas dan mayoritas. Terakhir, pasal kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tuh didasarkan bahwa tidak adanya kemiskinan dalam negara Indonesia. Jadi kita tuh diharapkan manusia itu hidup dalam keadaan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yang kita akan bahas adalah epistemologi Pancasila. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Andrifa dengan NIM 2007125461. Epistemologi sebagai bahasa adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas sebuah ilmu. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses, dan syarat terjadinya sebuah pengetahuan tersebut, batas maupun validitas ilmu pengetahuan. Menurut Titus, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu yang pertama adalah tentang sumber pengetahuan manusia, kedua, teori kebenaran pengetahuan manusia, dan yang ketiga, watak pengetahuan manusia tersebut. Secara epistemologi, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan ilmu pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system atau sistem yang dapat dicita-citakan, yang dijadikan suatu ideologi. Dasar epistemologi Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Maka, dasar epistemologi Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasar tentang hakikat manusia. Nilai epistemologi Pancasila juga tersebar dan terurai ke dalam 5 sila yang kita punya, yang dapat dijabarkan sebagai yang pertama, sila pertama, digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Sila kedua, digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas dari penjajahan selama berabad-abad. Dan yang ketiga, digali dari pengalaman atas kesadaran keterpecah belahan yang dilakukan oleh pihak kolonial Belanda melalui politik divide et impera yang menimbulkan konflik antar masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Dan yang keempat, digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah yang mufakat. Dan yang kelima, yang terakhir, digali dari prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong yang kita miliki. Jadi secara singkat, epistemologi dapat diartikan sebagai cabang ilmu filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan dan bagaimana orang dapat mengetahui tentang sebuah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afika Ramadhani dengan NIM 2007125465. Absen ke-35 ingin memaparkan materi tentang landasan aksiologis. Landasan aksiologis adalah cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan nilai-nilai dan juga kualitas yang terkandung dalam sila Pancasila yang mengacu pada permasalahan etika dan estetika yang menaruh perhatian tentang perbuatan, tingkah laku, baik dan buruk, serta cara dan tujuan. Aksiologi merumuskan suatu teori yang konsisten khususnya tentang nilai-nilai etika dan nilai-nilai yang berhubungan dengan kehidupan dan juga kerohanian seperti yang tertera pada Pancasila, yaitu pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengandung kualitas monoteis spiritual, kekudusan, dan kesakralan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila ketiga, persatuan Indonesia.
Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan yang mengandung nilai kesatuan, kepedulian, dan juga gotong royong. Selamat pagi, nama saya Leoni Puspita Putri Umbara, NIM 2007110321, nomor absen 01. Yang dimaksud dengan genitus objectivus dan subjectivus adalah nilai-nilai Pancasila yang digunakan untuk mengkritisi aliran filsafat yang berkembang baik saat menemukan hal yang sesuai dengan Pancasila maupun yang tidak sesuai. Nilai Pancasila juga harus dapat menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik maupun dasar pembangunan nasional. Histori Pancasila. Pada zaman Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat sering disebut sebagai philosophic groundslash, di mana Pancasila lahir dari renungan Soekarno untuk penyelenggaraan negara. Sedangkan pada masa Soeharto, Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang tidak hanya untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan saja, tetapi juga sebagai pedoman hidup. Segi sosiologis, ada kelompok yang menganggap filsafat sebagai pandangan hidup praktis dalam beberapa aspek kehidupan. Dan ada pula kelompok yang memahami Pancasila berdasarkan teori akademis. Baiklah, saya Siti Amira Faisal Zahra, NIM 2007135469, akan menjelaskan tentang sumber politis. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila berasal dari kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya adalah agar mampu mendiagnosa atau mentransformasikan saran-saran tentang upaya atau usaha dalam mewujudkan kehidupan politik yang ideal dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sumber politis ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dalam sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno, yaitu antara tahun 1958 hingga 1959, tentang penjelasan sila-sila Pancasila ini secara filosofis. Wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat mengemuka setelah Presiden Soekarno melontarkan konsep Philosophische Grundzüge, yaitu dasar filsafat negara. Artinya, kedudukan Pancasila ini diletakkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi, yaitu pada pidato politik Habibie pada 1 Juni 2011. Pidato Habibie dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, pernyataan tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia dalam dinamika sejarah sistem politik sejak Orde Lama hingga era reformasi. Kedua, yaitu pernyataan tentang faktor-faktor yang menimbulkan pergeseran nilai dalam kehidupan bangsa Indonesia sehingga dibutuhkan reaktualisasi Pancasila. Ketiga, penegasan makna penting reaktualisasi Pancasila. Keempat, yaitu perlunya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat negara juga berlaku atas kesepakatan dalam penggunaan simbol dalam bernegara, yaitu salah satunya adalah Garuda Pancasila. Selanjutnya, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu kapitalisme. Kapitalisme yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individu pemilik modal untuk mengembangkan usahanya agar mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk dari kapitalisme ini yaitu meletakkan kepentingan individu ini secara berlebihan sehingga dapat memberikan dampak negatif seperti monopoli, perilaku hidup konsumerisme, dan lain-lain. Hal ini bertentangan dengan filosofi Pancasila tentang persatuan. Yang kedua yaitu komunisme. Komunisme yaitu sebuah paham yang muncul sebagai reaksi dari perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal.
Komunisme merupakan sebuah aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal yang dikuasai oleh negara itu adalah untuk kemakmuran rakyatnya secara merata. Salah satu bentuk tantangannya adalah dominasi negara yang terlalu berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Hal ini bertentangan dengan sila keempat. Jadi dari materi yang telah dijelaskan, kita dapat menarik 5 poin kesimpulan. Poin pertama, filsafat adalah semua sikap, analisa logis, dan konsep mengenai kehidupan dan alam. Poin kedua adalah ada 4 urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat di Indonesia. Yang pertama yaitu sebagai pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila Pancasila. Yang kedua, agar sila-sila Pancasila dapat dijabarkan dan membantu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, agar dapat membuka dialog baru dalam kehidupan bernegara. Dan yang keempat adalah sebagai kerangka evaluasi dalam praktek kenegaraan. Poin yang ketiga, ada 4 landasan Pancasila sebagai sistem filsafat di Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila sebagai genetus objektivus dan subjektivus. Yang kedua, landasan ontologis. Yang ketiga, landasan epistemologis. Dan yang keempat adalah landasan aksiologis. Poin yang keempat, ada 3 sumber Pancasila sebagai sistem filsafat di Indonesia. Yang pertama adalah sosiologis, yang kedua historis, dan yang ketiga adalah politis. Poin yang kelima, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat di Indonesia adalah karena adanya paham kapitalisme dan paham komunisme. Sekian presentasi dari kami hari ini. Mohon maaf apabila ada salah dan janggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.